Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan review sebuah biled dari UPS Next Breaker tapi yang versi laser. Pada video sebelumnya saya review yang seperti ini juga namun yang non laser. Kali ini dia yang laser. Untuk spesifikasinya yang low beam 35 watt, high beam 42 watt. Nanti kita coba hitung berapa real wattnya, dan untuk warnanya ini warnanya 6000 Kelvin atau warna putih. Biled ini saya beli di toko online dengan harga 745.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk harga 700 ribuan itu untuk satu piece-nya saja ya. Di dalam kotak atau dusnya ini terdapat satu biled UPS Next Breaker lasernya. Saya coba buka dusnya. Oke, jadi kalau dilihat ini sepertinya sama saja dengan UPS Next Breaker yang non laser ya. Cuman perbedaannya hanya di bagian atasnya ini dan bagian lensanya. Di sini lensanya khusus ada tonjolan seperti ini untuk lasernya. Dan ini adalah untuk UPS Next Breaker yang non laser ya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ya, cuma perbedaannya hanya di bagian atasnya, di atas ball, kemudian di bagian lensanya. Kalau yang UPS Next Breaker non laser dia 3 inci blue lens, tapi kalau yang laser ini 3 inci yang lensa bening. Kalian bisa lihat, tapi di bagian ininya ada tonjolan untuk lensa lasernya. Jadi dia ada dua chips LED atau dua emitter, tapi cuma satu reflektor ini saja. Beda sama yang biled yang double reflektor dan double chips LED. Dia double chips LED juga namun satu reflektornya. Oke, jadi di sini soketnya seperti ini. Dia soketnya PNP ke universal headlamp mobil sama seperti yang UPS sebelumnya. Di sini kelengkapannya cuma ada soket, mur, dan karetnya saja. Untuk soketnya bisa ke headlamp H4, H7, HB3, HB4, dan H11. Tapi ada beberapa soket yang saya kurang tahu. Tapi dia bisa dipasang di soket HB4, H11, HB3, dan H4, H7 ya. Untuk pemasangannya ini nggak perlu dibobok headlampnya atau dirusak. Jadi dia PNP. Jadi coba saya bongkar dulu isi dalamnya. Saya lepas dulu lensanya. Seperti apa perbedaan dari UPS Next Breaker yang non laser. Oke, jadi perbedaannya di sini yang laser atau non laser. Kalau yang non laser dia seperti ini. Kalau yang laser dia ada tambahan di sininya untuk LED-nya. Kemudian di bagian sininya untuk heatsink yang bagian chips LED atau emitter yang di atasnya yang laser ya. Jadi yang laser ini khususnya dia lensanya ke sini perginya. Jadi seperti itu. Jadi untuk nembak cahayanya ke sini. Kalau yang emitter yang utamanya di sini dia nembak lensanya ke sini. Jadi itu saja untuk sistem yang lasernya. Kalau yang solenoidnya dan lain-lainnya itu sama saja yang non laser ya. Nggak ada bedanya, sama chips LED-nya juga sama. Sama desain ballnya dan desain kipasnya yang di bagian bawah. Dia kipasnya ini sudah ball bearing. Kipasnya cukup berisik ya suaranya, tapi dia kencang. Untuk menyerap atau menghembuskan panas ini sangat baik menurut saya. Walaupun suaranya berisik, tapi kalau sudah terpasang di kendaraan pasti akan kalah dengan suara mesin ya. Jadi nggak masalah juga dengan suara kipas yang besar ini. Jadi itu saja untuk perbedaan dari laser dan non laser. Saya pasang lagi nih lensanya. Untuk dimensi biled ini dia sama, nggak berbeda sama yang non laser kemarin. Coba saya hitung ulang ya. Untuk lensanya dia 3 inci. Kemudian panjang ujung ke ujungnya ini sekitaran 15 sekian cm, 15,7. Lebar ininya ini sekitaran 10,5 cm. Oke, jadi itu saja kalau misalnya dari ininya. Ini hanya sekitar 13 cm. Oke, jadi seperti itu dimensinya.
Untuk build quality pada billet UPS Next Breaker Laser ini sangat baik ya menurut saya. Di sini materialnya aluminium heatsink, di atasnya juga aluminium heatsink. Bolnya plastik tapi bukan plastik biasa, plastik yang bisa nahan panas. Kemudian di bagian ini bracket lensanya dia seperti bahan-bahan akrilik ya, bukan plastik ataupun bukan besi. Dan di bagian belakang ini ada untuk more-nya, more soketnya. Lalu di sini ada drivernya, kelihatan drivernya ini di dalam. Di bagian sininya ada driver. Jadi drivernya sudah ikut di dalam projinya. Di bagian bawah ada fan, pendinginannya sangat baik menurut saya nih. Oke, lensanya seperti ini. Di bagian sini ada untuk lensa lasernya. Jadi kalau misalnya high beam, ini lasernya akan menyala. Dan di sini ada 4 kabel warna merah, hitam, kuning, dan putih. Merah ini positif, hitam ini negatif, warna putih harus positif, warna kuning harus negatif. Kalau kebalik maka lasernya nggak akan menyala, tapi masih menyala untuk high beamnya, cuman lasernya aja nggak menyala kalau misalnya terbalik untuk kabel high beamnya. Coba nanti saya coba perlihatkan bagaimana. Saya akan coba hitung berapa real wattnya pada lampu billet UPS Next Breaker ini. Saya gunakan wattmeter di sini ya. Saya nyalakan dulu. Tegangan di sini 13,8 volt. Kabelnya saya kupas sedikit. Pertama saya nyalakan dulu untuk low beamnya ya. Warna hitam ini negatif, warna putih ini positifnya. Oke, untuk hasil cahayanya ya sama saja seperti UPS Next Breaker yang non laser. Ini karena sorotnya dekat maka nggak terlalu kelihatan untuk bentuk cahayanya. Wattnya di sini 29, sekian watt. Sama saja ya seperti UPS Next Breaker non laser ya. Kalau saya asumsikan ini adalah 30 watt, walaupun nggak sampai 30 watt, tapi ini sama saja dengan watt 30 watt ya, 29 ya. Kalau yang tertera atau yang ditulis pada dusnya ini dia 35 watt untuk low beam, high beam 42 watt. Jadi untuk real watt yang saya hitung di sini 29 watt. Coba saya naikkan tegangannya. Di sini 13,7. Saya coba naikkan 14,6 jadi 28, sekian watt. Saya coba turunkan ke 12 volt 29, 11 volt juga segitu, 10 volt baru 30 watt. Jadi untuk asumsi saya untuk perhitungan real wattnya ini adalah 30 watt, sama seperti UPS Next Breaker non laser kemarin. Kalau untuk high beamnya, saya coba nyalakan high beamnya. Ini warna kabel putih ini adalah positifnya. Saya kasih arus positif, yang kuning yang negatifnya. Oke, sudah menyala. Dan untuk high beamnya 55 sekian watt. Jadi kalau ditulis di sini high beamnya 42 watt, tapi di sini 55 watt. Karena di sini kalau pada saat high beam ini chipsnya menyala ya, chip lasernya kalian bisa lihat. Nah ini menyala chip lasernya pada saat saya matikan high beamnya. Ini saya sudah matikan. Ini ada chips LED-nya yang bagian lasernya nggak nyala ya. Nih kelihatan di sininya nggak nyala. Pada saat saya kasih arus dan kasih buka solenoid high beamnya. Oke, kalian lihat ya, itu menyala langsung chips LED atau emitter yang lasernya. High beamnya sangat terang ya. Nah, ini ada kalian lihat bagian sininya, yang di atas nih, ini untuk yang lasernya. Nah, misalnya kalau polaritasnya itu terbalik, yang bagian kabel solenoidnya, ini kan negatif dia, warna kuningnya. Saya kasih positif. Saya kasih positif kabel ini, yang seharusnya ini negatif. Dan yang putih ini saya kasih negatif. Dia tetap main solenoidnya atau high beamnya tetap main ya. Cuman lasernya nggak nyala. Lasernya nggak nyala sama sekali dan wattnya di sini 39 watt. Oke, 28 watt, 39 watt. Jadi naiknya kalau misalnya lasernya nggak nyala itu 10 watt lah ya. 10 watt. Kalau dikasih lasernya naiknya sampai 55 watt. Jadi untuk daya arus atau konsumsi watt pada lasernya ini sekitaran 15 watt lah jadinya ya, 15 watt lebih. Jadi ini untuk watt pada lasernya ini, kalau misalnya dinyalakan semuanya jadi 55 watt.
Oke, jadi untuk high beamnya, kalau sampai kebalik ininya, dia nggak akan nyala lasernya. Tapi walaupun misalnya yang bagian ini nggak dikasih arus, ini nggak dikasih arus, cuman kita kasih arus pada kabel solenoidnya, asalkan tepat, yang kuning negatif, kemudian yang putih ini positif, maka dia menyala ya. Nah, ini lasernya saja yang menyala. Bagian lasernya, bagian lampu utamanya atau chip emitter utamanya nggak nyala, hanya lasernya saja. Kipasnya juga nggak nyala ya, tapi solenoidnya juga nyala ya. Dan di sini untuk lasernya saja 25,5 watt, 25 watt. Jadi kita bisa nyalakan untuk lasernya saja kalau kabel ini kita kasih arus. Kalau ingin dinyalakan lampu utamanya juga, kita kasih kabel yang hitam merah ini. Jadi seperti itu. Oke, saya akan coba uji ngeliatin ke kalian bagaimana hasil cahayanya di outdoor. Nanti saya juga buat video untuk pemasangannya di kendaraan dan liatin cahayanya kalau dipasang di mobil atau di motor. Nanti saya coba apakah dia terang pada saat malam hari di jalan raya. Jadi saya akan buat beberapa versi pada bilet ini. Nah, sekarang saya tunjukkan hasil cahayanya ke outdoor bagaimana. Kalau saya rasa ini high beamnya juga luar biasa nih, padahal ada lasernya di sini. Bukan semi lagi, tapi ini memang laser asli ya. Yang kemana-mana terus ikuti video ini, kita lihat hasilnya. Jadi ini adalah bilet UPS Next Breaker laser dan luar biasa terang, sama-sama kayak UPS Next Breaker yang sebelumnya yang bukan laser. Yang laser ini sama untuk low beamnya, tapi yang perbedaannya tuh di high beamnya. Di high beamnya luar biasa, sangat padat sekali ya, sangat terang. Karena di high beamnya untuk lasernya ini menyala, kalian bisa lihat nih ya, pada saat high beam dia lasernya itu menyala nih. Saya matikan high beamnya, itu ada chips LED untuk lasernya. Pada saat high beam dia menyala, kalian bisa lihat ya. Itulah kenapa pada saat high beam Next Breaker laser ini dia lebih terang, karena dia ada lasernya ya, bukan semi lagi tapi memang benar-benar laser. Dan untuk lasernya saja, saya coba nyalakan lasernya saja ya. Oke, jadi untuk lasernya saja seperti ini. Jadi pada saat kabel solenoidnya dikasih arus tanpa harus memberi arus untuk bilet utamanya, kalian bisa lihat ini luar biasa ya. Ini lasernya saja, kipasnya nggak nyala kalau lasernya yang menyala saja ya. Nah, jadi pada saat high beam atau solenoid lasernya ini menyala, tapi ini harusnya kabel solenoid saja yang saya kasih ya. Yang kabel untuk bilet utamanya saya nggak kasih arus, makanya dia nggak nyala. Cuma pas dikasih arus saja dia menyala seperti ini. Ini luar biasa ya menurut saya. Terobosan yang bukan terobosan yang baru, tapi sangat bagus sekali kalau semua bilet ada hal seperti ini. Jadi tanpa harus menyalakan lampu utamanya, kita bisa menyalakan lasernya juga. Sama dengan LED laser D2 ya. Jadi ini luar biasa nih terangnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan Next Breaker UPS Next Breaker sebelumnya, coba saya bandingkan ya. Ini ada untuk UPS Next Breaker yang biasa, video sebelumnya pernah saya review ya. Ini ya UPS Next Breaker yang biasa, dia bedanya kalian bisa lihat ya. Dia yang biasa nggak ada lasernya, yang laser ada ininya yang tonjolan di atasnya. Jadi untuk yang laser dia terangnya segini. Nah, ini untuk yang laser ya, seperti ini. Untuk yang UPS biasa sama saja ya terangnya.
Ini sama-sama terang. Saya coba matikan flash kameranya karena terganggu fokusnya. Oke. Ini untuk UPS next breaker biasa, segini terangnya. Ini untuk UPS next breaker yang laser, sama-sama terang nih. Nah, sebenarnya mereka ini sama, cuman perbedaannya nanti coba saya tunjukkan ya. Perbedaannya itu di high beam. Ini sama-sama terang, karakternya juga sama pada low beam ya. Nah, pada saat high beam, nah ini perbedaannya di high beam. Yang laser ini lebih padat ya high beamnya. Ini yang laser, ini yang biasa, ini laser, ini yang biasa. Ini lebih padat yang laser ya. Nih. Ini yang next breaker biasa, ini yang laser. Cuman kalau di video nggak terlalu kelihatan sih perbedaannya. Cuman kalau secara langsung saya di sini, ini lebih padat yang laser kalau high beamnya. Oke, jadi ini yang next breaker biasa, high beamnya seperti ini. Ini yang next breaker laser, high beamnya seperti ini. Nggak terlalu jauh perbedaannya ya. Di kamera saya lihat nggak jauh amat perbedaannya nih. Cuman kalau saya lihat secara langsung di sini lebih terang yang laser deh. Jadi kesimpulannya antara kedua bilet ini, yang laser dan non laser, ya lebih terang yang laser pada saat high beam. Kalau pada saat low beam ini sama saja, nggak ada perbedaannya, sama persis pada saat low beam. Cuman pada saat high beam dia lebih terang yang laser. Oke, jadi mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review bilet UPS next breaker laser. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.